Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Nasar, dengan NIM 22033002024, dari reguler 1 program studi perencanaan wilayah dan kota. Baik, jadi saya akan membacakan beberapa ayat atau menghafalkan beberapa ayat beserta dengan artinya yang terkait dengan beberapa materi yang telah kita bahas dari pelajaran sebelumnya, mulai dari Islam sebagai way of life sampai syirik pada zaman modern. Baik, jadi langsung saja. Yang pertama yaitu Islam sebagai way of life. Dalam Islam sebagai way of life, adapun Quran yang berkaitan. Yang pertama itu ada Quran surah Al-Maidah ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla izahtadaintul ilallahi marji'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah lah kamu akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya ada Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, dan barang siapa yang berbuat kebaikan seberat biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Selanjutnya pada poin kedua yaitu hakikat Islam, hakikat manusia dalam Islam. Adapun Quran surat yang berkaitan, yang pertama itu adalah Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduh. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Selanjutnya yaitu Quran surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya pada poin ketiga, manusia dalam kehidupannya. Adapun surah yang berkaitan yaitu Quran surah An-Nisa ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalan wala tabadahul khabisa bitaibi wala ta'kulu amwatan ila amwalikum innahu kana huban kabira. Yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama dengan hartamu, karena sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Selanjutnya Quran surah At-Tariq ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang artinya yang keluar dari antara tulang punggung sulbi, yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Selanjutnya materi keempat, iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Adapun surah yang berkaitan yaitu Quran surah Ibrahim ayat 2. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahil lazi lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa wailil kafirina min azabil syadid. Yang artinya Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksa yang sangat berat. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan lalu dia menurunkan hujan dari langit, dan lalu dia menghasilkan dari hujan itu buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Selanjutnya pada materi kelima yaitu tauhid dan organisasinya dalam kehidupan manusia. Adapun surah yang berkaitan yang pertama itu Quran surah Al-Baqarah ayat 163 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa illahukum illahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, yang artinya dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selanjutnya Quran surah An-Nahl ayat 51 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qallallahu la tattahizu ilahainis nain innahu huwa ilahu wahidun innahu huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Yang artinya, dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanya Dia Tuhan yang Maha Esa, hendaklah kepadaku saja kamu takut. Selanjutnya dalam poin ke-6 yaitu konsep akidah dalam Islam. Adapun ayat yang berkaitan, yang pertama itu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhirina minhum lamma yalhabu bihim
wa huwa azizul hakim, yang artinya dan yang artinya dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradu wasadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Selanjutnya pada poin ke-7 yaitu syirik dan bahayanya bagi manusia. Adapun Quran surah yang berkaitan, yang pertama yaitu Quran surah Fatir ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wallazina yamkuruna syai'ati lahum azabun syadid wa makru ulaika huwa yabur, yang artinya adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Selanjutnya adapun Quran surah At-Taubah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikina jahannama fala yakrabul masjidil haram ba'da amihim haza, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang kafir itu najis, karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Selanjutnya pada materi terakhir, syirik zaman modern. Adapun Quran surah yang berkaitan, yang pertama yaitu Quran surah Yunus ayat 106 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tad'u min dunillahi ma la yakfa'uhu wa la yadurrak fa in fa'alta fa innaka iza min zalimin, yang artinya, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian selanjutnya Quran surah Al-Bayyinah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir itu golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.